Kodam 21 Radin Inten meluncurkan aplikasi Centurion 21. Pangdam 21 Radin Inten menyatakan aplikasi ini untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan pemantauan wilayah yang berbasis kecerdasan buatan. Bapak Ibu, mohon bersiap. Kodam 21 Radin Inten meluncurkan aplikasi Centurion 21 bersama sejumlah perguruan tinggi di Lampung dan Bengkulu. Aplikasi ini digunakan Babinsa untuk menghimpun data lapangan langsung dari desa, mencakup sektor pertanian, peternakan, perikanan, kondisi sosial, hingga potensi kerawanan wilayah. Data yang terhimpun menjadi dasar pengambilan keputusan untuk pimpinan TNI dan pemerintah daerah. Hingga akhir Januari 2026, lebih dari 15.000 data lapangan terkait ketahanan pangan dan kondisi wilayah telah terkumpul dari 3.000 desa di Lampung dan Bengkulu. Alat ini sebenarnya alat bantu bagi Babinsa dalam rangka membantu masyarakat di wilayah tadi. Artinya kami memetakan wilayah mana yang cocok untuk padi, cocok untuk perkebunan, cocok untuk perikanan, cocok untuk peternakan, dan juga sebagai bahan laporan kontrol kami kepada kinerja anggota kami di lapangan. Centurion 21 juga dilengkapi fitur lapor Pangdam yang membuka ruang partisipasi masyarakat untuk menyampaikan informasi dan pengaduan secara terbuka dan terpantau. Peluncuran aplikasi ini menegaskan komitmen TNI beradaptasi dengan teknologi, sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional berbasis data. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Seperti apa aplikasi ketahanan pangan yang diluncurkan Kodam 21 Radin Inten dan peranannya dalam mendukung ketahanan pangan nasional? Kita kupas lebih dalam bersama Pangdam 21 Radin Inten, Majen TNI Christomay Sianturi. Selamat pagi, Bapak. Boleh dijelaskan sedikit soal aplikasi ini nih Pak, bagaimana sebenarnya cara kerjanya dan bisa membantu Babinsa terkait dengan ketahanan pangan? Ya, terima kasih Pak Glenis. Jadi sebenarnya aplikasi Centurion 21 ini berangkat dari bagaimana TNI Angkatan Darat, Kodam 21 Radin mendekatkan diri dengan masyarakat. Eksistensinya diakui di masyarakat. Nah, kita berangkat dari Undang-Undang Nomor 3 tahun Undang-Undang Nomor Undang-Undang TNI Nomor 3 tahun 2025 tentang kita membantu pemerintah di daerah, gitu ya. Kemudian ada lagi 8 wajib TNI untuk memenuhi usaha mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya. Nah, berangkat dari pemikiran itulah kami membuat satu aplikasi Centurion 21, di mana aplikasi ini berbasis digital atau AI, Artificial Intelligence, dan drone mapping analysis ya, yang kita buat secara khusus untuk mendukung ketahanan pangan berbasis data. Kemudian aplikasi ini dirancang untuk menjawab tantangan pembinaan teritorial sendiri di era digital, gitu, Pak. Nah, bagaimana sih caranya Centurion 21 ini membantu Babinsa secara sehari-hari? Ya. Pertama, pendataan sektor pertanian terintegrasi. Melalui aplikasi ini, Babinsa dapat mencatat berbagai sektor pertanian di wilayah binaannya, mulai dari menanam padi, perkebunan, perikanan, hingga peternakan. Nah, setiap data yang diinput nanti langsung terintegrasi dalam sistem, sehingga memberikan gambaran komprehensif penting tentang potensi pangan di setiap desa. Pada 1 November 2025, Bapak Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan di forum APEC Economic Leaders Meeting di Korea pada waktu bahwa beliau menyampaikan Artificial Intelligence digunakan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan. Nah, berangkat dari pemikiran itulah kami Kodam 21 Radin ini berusaha bagaimana caranya kami membantu pemerintah dalam rangka ketahanan pangan tadi dengan cara menggerakkan Babinsa. Kemudian yang kedua adalah pemetaan potensi wilayah. Centurion 21 mengintegrasikan pemetaan drone untuk membantu Babinsa memetakan potensi pengembangan tanaman pangan. Nah, dengan teknologi ini, Babinsa dapat mengidentifikasi lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal, kemudian memantau kondisi tanaman dari udara, dan merencanakan intervensi yang tepat sasaran. Lalu yang ketiga adalah Babinsa bisa memonitoring masa tanam dan identifikasi masalah. Melalui Centurion 21 ini memungkinkan para Babinsa kita tadi untuk memantau masa tanam, mendeteksi potensi hama atau penyakit, dan kemudian mengidentifikasi masalah lain yang mempengaruhi produksi pangan. Nah, kemudian data ini menjadi dasar untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat di wilayah binaan. Di Provinsi Lampung dan Bengkulu ini kami sudah mengadakan semacam MOU dengan pemerintah provinsi untuk bahwa Babinsa sebagai juga penyuluh pertanian di lapangan, bekerjasama dengan PPL atau penyuluh-penyuluh pertanian yang ada di lapangan yang saat ini sudah ada, gitu ya. Kemudian
pelaporan real time. Babinsa dapat melaporkan kondisi lapangan secara langsung melalui smartphone yang dia miliki gitu ya. Sehingga informasi mengalir dari tingkat desa ke pusat komando dengan cepat. Dan hal ini memungkinkan untuk pengambilan keputusan yang lebih responsif dan akurat. Jadi keputusan yang kita ambil saat ini semuanya harus berbasis data, Mbak. Jadi tidak hanya sebagai Baik. asumsi gitu ya. Nah, kemudian intinya Centurion 21 ini adalah kami mengubah cara kerja Babinsa dari pendekatan manual dan konvensional menjadi pendekatan berbasis data yang lebih tentunya presisi dan efektif itu, Mbak. Itu kira-kira, Mbak. Wow, menarik sekali. Ada 2 provinsi, Lampung dan Bengkulu yang juga diterapkan untuk bisa aplikasi ini diberlakukan, Pak. Untuk sejauh ini sudah berapa banyak data yang terkumpul? Ini tingkatannya desa, kecamatan, atau seperti apa skop wilayah yang dilaporkan ini, Pak? Ya, jadi kan Babinsa ini kan levelnya di tingkat desa, Mbak. Dia punya wilayah tanggung jawab di pedesaan-pedesaan yang memang menjadi area of authority atau area tanggung jawab binaannya gitu ya. Nah, data saat ini yang sudah kita kumpulkan lebih dari 3.000 desa atau hampir 90% desa yang ada di Lampung dan Bengkulu. Kemudian data-data yang terkumpul tadi bukan sekedar data, Mbak, tapi juga sebagai fondasi kami dalam pengambilan keputusan strategis. Dan dalam waktu kurang lebih 46-50 hari sejak kami meluncurkan sistem Centurion atau aplikasi Centurion 21 ini, kita sudah menghimpun data kurang lebih sekitar 15.500 data survei dari berbagai wilayah, baik di Lampung maupun di Bengkulu. Kemudian bagaimana data itu dapat dimanfaatkan untuk keputusan tepat sasaran gitu Pak ya. Pertama, analisis luas tanam atau LTT. Data yang terkumpul memungkinkan kami menganalisa progres luas tanam secara real time. Kemudian kami dapat mengidentifikasi wilayah mana yang membutuhkan intensifikasi, kemudian wilayah mana yang potensial untuk optimalisasi lahan, dan wilayah mana yang memerlukan intervensi khusus. Ini menjadi kunci komponen kunci strategi pertanian berbasis data yang kami sebut sebagai 3 jurus emas untuk mencapai swasembada pangan di tahun 2025 dan 2026 ini gitu ya. Kemudian kita mengidentifikasi kesenjangan produksi. Dengan data yang komprehensif, kami dapat membandingkan potensi lahan dengan produksi aktual. Dan jika ada kesenjangan, kami dapat segera mengirimkan tim pendamping atau mengalokasikan sumber daya untuk mengatasi masalahnya. Apakah itu masalah irigasi, benih, atau teknik budidayanya gitu Pak. Kemudian yang ketiga adalah koordinasi dengan stakeholder terkait. Data yang terkumpul menjadi bahan rujukan bagi pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, provinsi dalam menyusun kebijakan. Kemudian ketika kami menemukan permasalahan di lapangan, data ini menjadi dasar untuk berkoordinasi dengan dinas pertanian setempat, Bulog, atau stakeholder instansi yang lain yang berwenang. Dan data ini menjadi jembatan antara TNI dan instansi sipil untuk sinergi yang tentunya lebih efektif itu, Mbak. Iya, Kemudian untuk prediksi dan pencegahan, ya. Dengan data historis dan real time, kami dapat memprediksi potensi masalah sebelum terjadi. Apakah itu potensi gagal panen akibat cuaca atau potensi kelangkaan pasokan di suatu wilayah tertentu. Nah, tindakan pencegahan ini dapat dilakukan secara lebih awal. Dan yang terakhir, alat ini sebagai evaluasi kinerja Babinsa sendiri, Mbak. Gitu ya. Jadi aplikasi ini berfungsi sebagai sarana pengendalian kerja kami. Gitu ya. Kami dapat memantau sejauh mana Babinsa ini melakukan pendampingan, seberapa sering melakukan kunjungan di lapangan, dan apa hasil yang dicapai. Gitu ya. Ini memastikan akuntabilitas dan profesionalisme Babinsa dalam pelaksanaan tugasnya gitu. Jadi filosofi kami sederhana sebenarnya Mbak ya, bahwa sawah itu adalah benteng pertahanan baru. Setiap hektar lahan dan setiap ton padi adalah senjata strategis melawan krisis pangan global. Dan data membantu kami mengarahkan senjata ini dengan tepat. Kira-kira gitu Pak. Baik, ini juga ada fitur lapor Pangdam ya Pak dalam aplikasi ini. Sejauh mana partisipasi masyarakat dan juga secara singkat Pak, harapan Bapak dengan aplikasi ini untuk masyarakat Bengkulu dan juga Lampung? Ya, sebenarnya fitur lapor Pangdam 21 ini adalah wujud komitmen Kodam 21 Raden Inten sendiri untuk membuka ruang partisipasi langsung bagi masyarakat, keterbukaan publik ya Mbak. Ini bukan sekedar aplikasi pengaduan, tetapi platform komunikasi 2 arah antara masyarakat dan kami sebagai pimpinan Kodam. Ya. Saat ini memang partisipasi masyarakat sudah sangat terlihat bahwa sejak fitur ini diluncurkan, masyarakat sudah dapat menyampaikan berbagai hal, mulai dari keluhan terkait ketahanan pangan di wilayahnya dan kondisi infrastruktur pertanian hingga aspirasi untuk pengembangan wilayahnya. Kemudian bagaimana sih masukan tadi kami tindak lanjuti? Pertama, verifikasi dan validasi, Mbak. Setiap laporan yang masuk dan akan kami verifikasi dulu, validasi dulu oleh tim di lapangan, di Kodam. Kemudian kami memastikan bahwa informasi yang diberikan itu memang akurat dan dapat ditindaklanjuti. Kemudian kami berkoordinasi dengan stakeholder terkait, kementerian lembaga terkait, gitu ya, terkait dengan laporan tersebut.
Misalnya kepolisian untuk masalah keamanan, kejaksaan untuk masalah hukum, atau dinas pertanian untuk masalah teknis pertanian. Gitu. Dan jadi kami tidak bekerja sendirian, Mbak, tetapi kami ingin menjadi fasilitator yang menghubungkan antara masyarakat dengan institusi yang tepat yang ada di Provinsi Lampung dan Bengkulu ini. Kemudian ini merupakan penugasan Babinsa. Jadi untuk laporan yang merupakan tindakan di tingkat desa, Babinsa ditugaskan untuk melakukan pendampingan dan pemantauan langsung. Karena Babinsa sudah ada di setiap desa, tapi respon bisa dilakukan dengan cepat gitu Mbak ya. Kemudian sebagai umpan balik atau feedback kepada pelapor, masyarakat yang melapor akan mendapatkan informasi tentang tindak lanjut yang akan dilakukan. Nah, ini penting untuk membangun trust, Mbak, kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi lebih lanjut. Nanti kalau kita tidak lanjuti, ngapain dilapor-lapor, nah, gitu Mbak. Baik, baik, kemudian Bapak. laporan dari masyarakat yang terkait dengan ketahanan pangan akan terintegrasi dengan data di Centurion 21, sehingga menjadi bagian dari basis data yang lebih luas untuk analisis dan pengambilan keputusan. Sebenarnya fitur lapor Pangdam ini kan merefleksikan prinsip TNI untuk rakyat, Pak, gitu, dalam era digital. Gitu ya. Baik. Kami ingin masyarakat merasa bahwa suara mereka bisa kita dengar atau didengar dan tindakan nyata dilakukan. Kepercayaan masyarakat merupakan suatu aset strategis yang ternilai bagi pembinaan teritorial, Pak. Gitu ya, kira-kira, Pak. Baik, menarik sekali Bapak untuk Centurion 21 ini bisa mendekatkan TNI dengan rakyat dan juga pemantauan, pemanfaatan AI untuk ketahanan pangan. Terima kasih Bapak Majen TNI Christo Mesianturi, Pangdam 21 Radin Inten telah bergabung di Jurnal Nusantara pagi ini. Sehat selalu Bapak.